teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan juga diberkati. Perkenalkan, nama saya Fania Gabriela Putri Raung, mahasiswi tingkat 4 Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat. Saat ini saya berada di kota Tomohon dalam cuaca yang sedang hujan nih teman-teman. Namun itu tidak mematahkan semangat untuk terus berkarya. Oleh karena itu, saya akan mengadakan interview kepada salah satu perawat wirausaha yang terkenal di Sulawesi Utara. Dan katanya, beliau sudah sementara dalam perjalanan nih teman-teman. Saya akan menunggu kedatangan dari beliau. Nah, itu beliau sudah ada teman-teman. Yuk kita langsung interview, let's go! Halo teman-teman semua, pada saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Halo Kak, Ya, selamat sore. selamat sore. Dan mungkin teman-teman yang menonton sudah sangat penasaran kira-kira siapa sosok yang ada di samping saya yang saat ini menjadi narasumber. Mungkin Kak bisa perkenalkan diri? Ya, kita kasih atas kesempatan. Pertama-tama puji Tuhan pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkatnya sehingga kita bisa dipertemukan di tempat ini ya. Nama saya Feli Sylvester Manuel Escape CWCCA. Jadi untuk kesempatan ini ada dari pihak mahasiswa UNCAP mewawancarai Feli Bunker ya. Feli Bunker, Kak sudah sempat spill berarti Feli Bunker berbicara tentang luka. Berarti Kak ini bekerja atau berwirausaha di bagian perawatan luka. Ya. Nah, Kak, sudah dari berapa lama Kak melaksanakan atau bekerja di bidang perawatan luka ini? Iya, kira-kira untuk menekuni perawatan luka sejak ikut pelatihan itu tahun 2019 bulan Februari. Oh, dari 2019 bulan Sampai Februari sekarang. sampai hari ini. Jadi sudah sekitar Kurang lebih 6 tahun Kak. Ya. Wah, luar biasa. Nah Kak, dengan pengalaman kerja yang sudah bisa dikatakan sudah cukup panjang ya Kak, nah kira-kira Kak masih ingat nggak apa yang menjadi motivasi awal Kak untuk berwirausaha dalam perawatan luka ini? Ya, sebagai pribadi untuk menjadi motivasi dari Wonker. Jadi motivasi dari saya pertama ingin jadi tampil beda dengan yang lain. Wow. Ya. Jadi kita mencari suasana yang baru dengan sebagai perawat itu pribadi memperdalam atau menekuni ilmu keperawatan luka begitu. Jadi terlebih khusus ingin hidup mandiri dan mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita ya begitu. Jadi selain itu ya ingin membahagiakan keluarga, terutama lebih mendekatkan diri kepada sesama, terlebih khusus pasien-pasien yang dirawat. Oke, jadi ada banyak motivasi kan Kak, Ya. yang mendorong untuk berwirausaha. Nah Kak, kalau berbicara wirausaha berarti tentunya ada modal awal yang Kak khususkan untuk berwirausaha. Kalau boleh tahu Kak, mungkin bisa Kak share ke teman-teman modal awal yang Kak berikan untuk berwirausaha ini. Iya, kalau untuk modal pertama tidak juga besar-besar modalnya ya. Yang mana kita menyesuaikan dengan kondisi. Karena pertama kita menyiapkan alat dan bahan ya. Karena itu yang akan jadi senjata untuk kita pergi melakukan perawatan ya. Jadi kita menyiapkan alat dan bahan baik dari dressing primer, baik sekunder, dan juga kalau untuk membutuhkan faktor pendukung itu ada alat yang namanya ozon dan infrared. Oke. Begitu. Nah Kak, kalau dirupiahkan begitu Kak, mungkin Kak bisa spill berapa kira-kira Jadi modalnya sekitaran 3-5 juta untuk modal awal untuk kan? modal awal. Untuk Begitu. langsung. Jadi sekitar 3-5 juta untuk modal awalnya teman-teman. Nah, untuk keuntungannya sendiri Kak, dalam berwirausaha, kira-kira keuntungan per bulannya yang Kak dapatkan bisa di kisaran berapa? Jadi begini, untuk dari pribadi memang untuk perawatan luka ini kita berdasarkan kondisi pasien ya.
Jadi untuk berdasarkan kondisi pasien itu berbeda-beda juga. Jadi dalam hal ini misalnya untuk perhitungan 1 bulan lain kali tidak dapat dipastikan, Tidak menentu ya. tidak menentu. Cuman kalau biasanya dalam 1 bulan itu sekitaran 15 sampai 20. Kalau misalnya suasana ramai atau padat, ya bahkan sampai 30 ya. Wah, Itu 30. sebulan. Wah, Ya, ini luar biasa. kenyataan. Iya, tidak mau menutupi. Tidak menutup Memang pada kemungkinan kenyataannya kenyataan ini memang itu yang didapat. cukup besar ya Kak. Berarti tetap tergantung Ya, dari puji Tuhan. dalam tanda kutip suasana atau lagi musimnya kan. Ya, Jadi begitu. saat lagi banyak peminat atau klien, maka pendapatannya lebih Lebih besar, bisa sampai 30 juta per bulan. bulan. Sebaliknya Kak, untuk kerugian dari yang Kak pernah dapatkan selama berwirausaha, mungkin dari kerugian secara modal mungkin, atau dari pengalaman ada yang kira-kira Kak dapatkan? Jadi sebagai perawat luka kita untuk kerugian sebenarnya tidak ada ya. Yang mana dari perawatan luka biasanya kita sebagai perawat luka ada juga kita bisa memilih pasien-pasien yang ekonomi atau misalnya kebutuhan mereka itu mencukupi atau tidak. Jadi kita biasanya melakukan itu adakan social care ya, begitu. Jadi mungkin orang lain mengatakan, misalnya tidak dibayar atau apa. Kita pribadi itu ada waktu yang memang kita tentukan supaya bisa menolong pasien yang memang membutuhkan ya, begitu. Kalau misalnya untuk kalau kita pergi dengan kendaraan itu isi bensin itu kan bukan rugi karena itu memenuhi kebutuhan untuk perawatan luka, gitu. Jadi untuk mengenai kerugian dari pribadi sebenarnya tidak ada kerugian, Tidak merasa gitu. rugi, Tidak merasa rugi ya. Ya. Kalaupun memang orang lain memandang merasakan kerugian atau apa, kalau dari saya pribadi tidak ada, Iya. begitu. Mungkin dihubungkan juga dengan bidang pekerjaannya. Iya, Kak, kalau karena saya kita perawat. sifat melayani, Iya. jadi begitu seperti. Tetap harus memandang itu sebagai sebuah pelayanan. Iya, betul sekali. Oke. Nah Kak, tadi Kak sudah spill mengenai keuntungan bahkan kerugian. Nah mungkin teman-teman penasaran Kak, kira-kira tarif yang Kak berikan kepada klien untuk 1 kali perawatan kira-kira berapa Kak? Jadi begini, dalam hal ini untuk penanganan perawatan luka, untuk melakukan atau dalam pembiayaan tarif itu beda-beda ya. Biasanya kami melakukan perawatan luka menyesuaikan dengan kondisi luka. Jadi untuk tarif itu menyesuaikan dengan kondisi luka. Karena kalau misalnya itu luka dalam keadaan kecil terus biaya mahal kan juga tidak sesuai. Begitupun sebaliknya, misalnya luka besar terus tarifnya kecil. Karena banyak bahan yang mau dipakai kan, begitu. Jadi biasanya itu kalau diperkirakan luka kecil itu biasanya itu 100.000 ya. Kalau misalnya dia diminimalkan dia 200 sampai 300.000. Bahkan kalau misalnya luka besar itu dari 500 sampai 800 bahkan sampai 1 juta. Itu 1 kali perawatan. Untuk 1 Begitu, kali 1 kali perawatan, perawatan. 1 kali pertemuan. 1 kali kunjungan. Jadi itu tiap kunjungan itu untuk biaya perawatannya tiap kunjungan. Jadi biasanya kalau misalnya itu per 3 hari dia ada 10 kali kunjungan sebulan. Kalau misalnya dia per 2 hari karena misalnya luka dalam keadaan basah atau dalam keadaan perlu perawatan insentif karena infeksi yang banyak, itu dilakukan per 2 hari. Jadi kalau misalnya per 2 hari itu dalam 1 bulan itu ada 15 kali pertemuan. Kalau per 3 hari kan ada 10 kali pertemuan. Begitu. Biasanya begitu. Oke, jadi range-nya bervariasi ya, sesuai dengan harga kondisi luka dari pasien. Memangnya Kak, untuk kondisi atau kasus yang terbanyak yang sering Kak jumpai apa Kak? Jadi dalam hal ini untuk 80% ini diabetes ya. Diabetes. Selain diabetes itu ada asam urat ya. Jadi memang untuk luka asam urat bisa dibilang luka asam urat kalau dia sudah pecah. Gitu. Kalau masih benjolan belum tentu dia luka.
Oke. begitu. Selain dari itu ada juga penyumbatan pembuluh darah yang mana biasanya kita menangani pasien yang penyumbatan pembuluh darah, kita kolaborasi dengan dokter bedah vaskuler. Oke, luar biasa. Nah Kak, kalau boleh tahu Kak, untuk sebulan, untuk tadi kan Kak sudah bilang mayoritasnya itu pasien diabetes ya. Nah untuk secara keseluruhan Kak, dalam satu bulan biasa ada berapa pasien atau berapa klien yang Kak tangani dalam satu bulan? Jadi begini, untuk penanganan dalam satu bulan kan pasien pasien memang berbeda-beda, tapi satu luka itu kan penanganan bukan cuma 1, 2, atau 3 bulan kalau misalnya lukanya parah. Jadi biasanya kalau untuk sebulan itu sekitaran 50 sampai lebih Pasien per Ya. bulan? Wah, per bulan. per bulannya 50 lebih bahkan Ya, kan Kak? kalau pasien. jadi kembali lagi yang tadi, kalau misalnya pas lagi rame itu sekitaran begitu tadi 50. Kalau misalnya lagi sunyi itu di bawahnya. Oke, tetap tergantung musimnya lah ya Kak. Oke. Nah Kak, kita juga tertarik Kak untuk menanyakan bagaimana cara Kak untuk membagi waktu. Tadi Kak sudah sempat sebutkan bahwa pasien yang Kak tangani itu bisa dikatakan itu luar biasa banyak ya Kak. Kalau Ya. bilang 50 ke atas itu menurut saya juga sudah sangat banyak. Kira-kira Kak untuk membagi waktu bagaimana? Kalau Kak kan home care, visit ke rumah klien. Ya. Dan mungkin jarak rumah klien itu sangat-sangat jauh, tidak ada yang berdekatan pasti Kak. Nah bagaimana Kak membagi waktunya? Iya, jadi untuk dari pribadi untuk membagi waktu kita menyesuaikan dengan kondisi. Dalam hal ini misalnya kita kunjungan 5 pasien ya, 5 pasien dalam satu hari. Jadi satu pasien itu biasanya itu menyediakan kopi atau atau makanan. Nah, itu masih bisa untuk pasien pertama ya, untuk bisa kita terima untuk tawaran misalnya untuk kopi atau teh atau makan. Tapi pasien kedua, ketiga itu sudah ya, jadi dibatasi untuk penyediaan untuk kita melayani untuk makan dari pasien ya, begitu. Karena kalau misalnya 5 pasien terus ditawarkan makan semua, nah ini waktu yang yang nanti tidak bisa untuk melayani pasien yang berikutnya. Jadi dalam hal ini memang untuk pembagian waktunya biasanya menyesuaikan dengan kondisi pasien, yang mana ada terjadwal memang untuk penanganan pasien, misalnya arah dari mohon maaf sebelumnya, untuk pribadi Ferry Home Care melakukan home care service lintas kabupaten kota. Jadi misalnya untuk pada bagian mitra ada misalnya 3 atau 4 pasien, itu biasanya itu jadi satu kali kunjungan ya untuk bagian mitra. Begitupun juga dari misalnya ke Minsel atau Minut ya, supaya kalau misalnya dari Minut ke mitra, nah, itu waktu yang memang panjang. Jadi kita mengatur waktu sedemikian rupa sehingga bisa melakukan perawatan luka semaksimal mungkin. Ya. Nah, jadi tipsnya pasien yang ada di satu wilayah dilayani dahulu, baru berpindah ke wilayah yang lain. Oke. Nah, Kak, dalam usaha yang Kak jalani yaitu Ferry Home Care, Kak mungkin bisa jelaskan ke teman-teman kira-kira apa yang menjadi suatu keunggulan dari wirausaha Ferry Home Care Kak sendiri. Iya, jadi untuk singkat ya, untuk keunggulan dari Ferry Home Care atau mumpuni di bidang perawatan luka, yang mana kita pertama itu keunggulan melayani sesama ya. Memang semua di rumah sakit juga pun melayani sesama, tapi lebih spesifiknya kita misalnya macam pribadi home care itu lebih kunjungan ke rumah ya, begitu. Jadi lebih dekat dengan pasien, lebih dekat dengan keluarga, begitu. Dengan perawatan luka juga dalam hal ini sudah lebih apa ya, membooming ya, lebih bergengsi untuk kita terjun langsung misalnya ya, begitu. Jadi banyak yang sudah mengenal juga perawatan luka modern, karena juga dalam hal ini tahun kemarin kita juga dari Sulawesi Utara ada 7 kandidat pergi ke AWS ya, Asian Bound Summit.
kebetulan di Jakarta itu tuan rumah, jadi itu 14 negara se-ASEAN. Wow. Begitu, jadi pertemuan se-ASEAN itu 14 negara tuan rumah Indonesia. Kita mewakili 7 orang termasuk saya dari Wonkir bersama Ketua PPNI Kota Tomohon dan teman-teman yang lain ya ke sana. Gitu. Jadi untuk keunggulan memang unggul sekali dari perawatan luka yang kita jalani saat ini ya. Gitu. Keunggulannya memang sosok Kak Verly ini sangat sangat top lah di bidangnya lah Kak, sangat dikenal di profesinya, baik juga di pasien-pasien sudah sangat banyak pasien yang dilayani, dan juga pengalaman kerja baik itu secara langsung ke masyarakat maupun di organisasi ya Kak, sudah sangat luar biasa. Oke Kak, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Di saat Kak menjalani usaha ini tentunya perlu yang namanya pemasaran ya, untuk kita memasarkan atau mempromosikan apa yang diwirausahakan. Nah, kalau dari Kak Verly sendiri, strategi pemasaran apa yang biasanya Kak gunakan untuk mempromosikan wirausahanya Kak Verly? Ya, jadi untuk pribadi dalam pemasaran cuman simple ya, biasanya itu ke medsos, mulai dari FB, mulai dari WA, dari Instagram atau di TikTok. Nah, kemudian lebih spesifiknya ke pasien. Jadi biasanya itu dari perawatan dari pasien, nanti itu dipindah-pindah ya, informasi dari pasien satu ke pasien satu, kemudian di tempat lain. Dan juga untuk pemasaran ya, dalam hal ini kita memang berpegang teguh pada prinsip yang mana jika kita melakukan hal terbaik, hal yang paling bagus, jadi disitulah orang akan membutuhkan kita. Iya. Begitu. Okay. Seperti itu. Oke, jadi yang Fania tangkap Pak, satu kunci yang paling Kak gunakan untuk pemasaran yaitu pemasaran secara online ya Kak. Iya, online. Tetap memanfaatkan dunia yang semakin modern, di situ kita memanfaatkan kita gunakan untuk kita mempromosikan atau Kak khususnya mempromosikan wirausaha daripada seperti Kak mention tadi juga, sembari kita promosi, kita juga tetap mempertahankan mutu pelayanan. Karena kalau mutu kita baik maka insya Allah akan banyak yang datang. Oke. Nah Kak, saat Kak menjalankan tugas itu dalam wirausaha, kira-kira ada pengalaman unik nggak? Pengalaman yang unik atau pengalaman yang lucu mungkin sementara menjalankan tugas, atau mungkin hal unik sementara Kak menjalani profesi ini dari awal sampai detik ini? Iya, jadi kalau untuk pengalaman unik ya, kalau dikaitkan dengan perawatan luka itu biasanya itu tahun lalu sementara mengirim perjalanan terus dapat telepon dari seseorang ya, yang mana dari pihak RRI Manado itu menelepon dari Wonkir, kaget. Nah, jadi katanya di situ diminta untuk jadi narasumber di bidang UMKM sektor keperawatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga sama lagi, tapi ini di bidang narasumber di Hari Diabetes Sedunia, begitu. Karena tidak ada persiapan atau apa ya, jadi karena niat pengen maju, pengen tahu banyak hal, jadi Ferry Wonkir siap sedia untuk pergi jadi narasumber di RRI Pro 1 Manado, begitu. Untuk yang lain ya, untuk ke pasien, jadi biasanya pada saat wisuda ya, semua ini hal yang unik ya, bisa dibilang lucu karena tiap kali wisuda atau misalnya sembuh total, itu kalau di bagian bagian mitra, biasanya apalagi di bagian Belang atau bagian Rata Toto, jadi bagian sana itu dekat dengan pantai ya, jadi segala macam ikan sudah disiapkan, begitu. Kalau di bagian Minut itu segala macam buah-buah itu sudah disiapkan sampai bagasi full, begitu, bagasi mobil itu full. Jadi ya memang kita menyesuaikan saja karena semua berkat sudah ada sebenarnya. Oke. Begitu.
Jadi yang uniknya Kak, karena Kak itu lintas kabupaten kota, Iya. di setiap kabupaten kota yang Kak layani itu ada dikatakan sumber daya unik khas dari Iya. daerah tersebut yang dijadikan oleh-oleh ucapan terima Iya, kasih dari biasanya pasien begitu. ke Kak, dan itu memang sangat unik Kak, karena beragam yang didapatkan Kak, dan juga sangat melimpah yang bisa dikatakan jadi berkat tersendiri untuk Kak. Pernah itu ada satu pasien itu kasih bunga ya. Oh bunga Kak? Jadi kasih bunga ya, bunga sampai 3 pot ya. Nah, jadi cuman ya bersyukur, soalnya saya juga pencinta bunga. Oh jadi cocok lah ya Kak. Iya. Selama karir Kak dalam menjadi nursepreneur, bahasa gaulnya nursepreneur, Ya. nursing entrepreneur, kira-kira ada rintangan tantangan yang Kak alami selama berwirausaha? Iya, jadi untuk tantangan ya, dalam hal ini tantangan di PT One Care meliputi untuk bagian kunjungan di area yang jauh yang biasanya satu itu ada daerah rawan longsor ya, rawan longsor, rawan banjir, kemudian di saat macet, tapi tidak seberapa ya kalau macet, tapi biasanya itu dalam hal ini sekarang saja di daerah Minahasa Tenggara itu ada longsor besar. Jadi kita itu untuk kendaraan itu cuma satu pas lewat ya, begitu. Kemudian untuk yang daerah banjir itu biasanya daerah Belang. Oh. Nah, daerah sana Belang. Jadi cuman memang tidak banjir-banjir amat, tapi ya tetap air tergenang. Begitu. Jadi untuk tantangan ya, untuk di perjalanan. Kalau untuk tantangan di bagian perawatan luka, terlebih khusus biasanya untuk tantangan menangani pasien yang arteri ulcer ya, atau penyumbatan pembuluh darah. Jadi itu yang bagaimana cara perawat luka untuk penanganan bagian penyumbatan pembuluh darah, yang mana kita kolaborasi dengan dokter bedah vaskuler. Nah, kemudian ada juga dari infeksi total, tapi bukan penyumbatan ya. Jadi memang proses bahkan sampai ya ada perawatan sampai 7-8 bulan. Begitu ya. Jadi itu menjadi tantangan kami sebagai perawat luka, yang mana tantangan bukan berarti langsung stuck di situ ya, tidak. Nah, jadi kita punya banyak solusi, punya banyak sesuatu yang mana kita bisa boleh melewati tantangan agar supaya bisa penanganannya lebih efektif ya, begitu. Nah, mungkin Kak sudah sempat mention di terakhir kalau ada tantangan tetap kita harus hadapi. Ya. Mungkin dari Kak ada tips untuk menghadapi tantangan selama Kak berwirausaha, ataupun secara umum juga Kak, kalau ada rintangan-tantangan dalam berwirausaha, kira-kira apa tips yang Kak ingin berikan kepada teman-teman yang menonton? Ya, jadi begini, untuk tantangan yang mana kita hidup ini memang penuh dengan tantangan dan perjuangan ya. Jadi yang mana bagaimana kita menyikapi soal tersebut agar supaya kita bisa melewati tantangan itu dengan kita berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana kita misalnya sebagai perawat melakukan hal agar supaya tantangan kita itu enjoy ya, begitu kita bisa enjoy melakukan sesuatu, karena semua ada tantangan. Begitu. Jadi kita sebagai pribadi hanya bisa menyesuaikan dengan selalu enjoy ya, selalu enjoy dengan berdasar pada kita melakukan pelayanan ya, begitu sebagai perawat luka. Dan jadikan pekerjaan sebagai passion ya, begitu, supaya kita bisa melewatinya apapun yang terjadi tetap enjoy. Jadi mau bagaimana berat pun tantangan, asalkan kita passion dan kita enjoy di bidang tersebut, maka pekerjaan dapat terlaksana dengan segala baik. Nah Kak, menutup perbincangan kita di sore hari ini, kira-kira apa yang menjadi saran dari Kak, atau mungkin tips tambahan kepada teman-teman mahasiswa yang kiranya mungkin kedepannya ada yang berpikiran ingin menjadi seorang perawat entrepreneur, seorang perawat yang berwirausaha, mungkin Kak bisa berikan tips untuk mereka. Jadi untuk saran untuk kita semua, apalagi yang pada mahasiswa yang saat ini sementara bergelut untuk melanjutkan ya, agar kita lebih matang untuk pada pemikiran kedewasaan ya. Jadi
dari jadi ongkir jadilah itu profesional nas. Oke. Ya, yang mana profesional itu yang menciptakan lapangan kerja sendiri, gitu, lapangan kerja sendiri dengan bisa mandiri. Kalau perlu kita bisa pekerjakan orang lain di lapangan kerja kita, Oke. ya begitu. Kita ikut pelatihan sesuai dengan skill kita. Kalau misalnya ada skill misalnya di perawatan anak, it's okay lah. Kalau misalnya ada skill di perawatan luka, ya kita coba ya. Mungkin bukan istilah mencoba-coba, tapi kalau tidak dicoba tidak akan jadi. Iya, betul. Begitu ya. Jadi tadi Kak Ferdi sudah bilang bahwa sarannya itu tetap, kalau Fanny mau simpulkan, tetap berinovasi, jangan pernah Iya. puas ya Kak, jangan pernah puas. Jangan pernah puas dengan apa yang ada saat ini, bagaimana posisi kita saat ini, tapi terus bermotivasi jadi seorang yang profesional. Kalau perawat kan biasanya bekerja kepada orang lain, tapi jadilah seorang perawat yang mempekerjakan orang lain. Perusahaan kita. Iya, bisa membuat dibilang begitu, perusahaan sendiri. Dan tentunya menambah value diri sendiri, ya. memperluas networking mungkin Ya. juga, dan juga meningkatkan pendapatan, kesejahteraan keluarga. Nah, oke teman-teman, jadi sesi interview kita sudah selesai. Terima kasih banyak Kak Terima untuk kasih, kesempatan. sama-sama. Terima kasih sudah share banyak pengalaman, tips-tips beserta saran kepada teman-teman, dan kiranya itu bisa diaplikasikan, terlebih khusus untuk kami mahasiswa yang sudah mau lulus nih Kak. Mungkin bisa dijadikan suatu motivasi, dan juga mungkin bisa ada seorang penerus Verly Bunker ini Kak dari Universitas Kelabat. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Semoga sukses. Iya, semoga sukses juga Kak Iya. dalam wirausahanya. Semoga semakin mantap untuk di Sulawesi Utara. Ya, terima kasih. Oke, jadi sekian Oke, teman-teman. Tuhan berkati. Kiranya bisa bermanfaat. Selamat sore, Tuhan memberkati. Bye-bye. Kesimpulan yang bisa diambil dari video interview tadi ialah, untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, diperlukan proses yang cukup panjang, dan proses tersebut sama seperti mengadakan perjalanan ke negeri anta berantah. Pada awalnya mungkin akan terasa bingung, tidak tahu arah tujuannya pergi kemana, sehingga diperlukan keberanian untuk keluar dari zona yang nyaman dan mengambil resiko. Selama perjalanan pun diperlukan pengorbanan, baik itu tenaga maupun waktu, serta kemampuan membangun networking yang luas, agar supaya tiba ke tujuan dengan selamat, yaitu kesuksesan sebagai seorang wirausaha. Karena seperti pepatah mengatakan, the secret of getting ahead is getting started. Thank you for watching this video and see you next time. Bye-bye.